Oke, ketemu lagi bersama saya Cornelius Ginting. Nah, hari ini kita membahas seputar kekristenan. Nah, ada yang berkata kepada Bapak ini, dia berkata bahwa eh, Don Ditan itu menguasai Alkitab. Nah, si Bapak ini menjawabnya dengan di luar dugaan ya. Dia berkata bahwa setan juga menguasai Alkitab ataupun tahu Alkitab. Nah, dia memberikan contoh Adam dan Hawa itu juga digoda oleh iblis menggunakan firman tetapi dipelintir. Dan jadi dia bilang, jangan heran dengan orang-orang ini yang menguasai Alkitab, yang tahu Alkitab. Nah, seperti apa videonya? Seperti ini. Pak, Don Ditan itu hafal sekali Alkitab, Pak. Saya kadang-kadang cuma ketawa doang. Setan menggoda Hawa di Taman Eden itu pakai firman. Bukankah Tuhan berfirman, tapi firmannya dipelintir. Pada waktu Yesus dicobai di padang gurun, setan juga memakai ayat Alkitab. Jadi tidak usah heran dengan mereka-mereka yang mahir, hafal, menyatakan apa yang ada di dalam Alkitab atau firman Tuhan. Kenapa? Karena persoalannya sebenarnya bukan di dalam hafal, tetapi di dalam pengertian. Orang-orang Farisi, para imam, Saduki dan lain-lain pada zaman Tuhan Yesus, itu mereka hafal. Bahkan ada berbagai buku yang mereka pelajari dari muda sampai menjadi tua. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak bisa menangkap, melihat, mengerti bahwa Mesiasnya ada di depan mereka dan mereka bunuh. Nah, hari-hari ini muncul orang dondi-donditan begitu ya. Dondi-dondi lain, ada dondi Umar yang merasa lebih tahu daripada orang Kristen tentang Alkitab orang Kristen. Itu sebab mereka akan selalu terjebak terus. Bahkan saya beritahu, Don Ditan besok akan dihakimi jauh lebih keras. Kenapa? Karena dia justru tahu dan melintirnya. Firman Tuhan itu sekaligus akan menjadi hakim atau penyelamat. Bagi orang-orang semacam Dondi dan Umar, maka firman itu akan menjadi hakimnya, akan menjadi bukti bahwa mereka sendiri yang telah melawan Allah. Dan bagi kita orang-orang Kristen, orang-orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka firman itu yang akan menjadi bukti kebenaran kita, membawa kita kepada keselamatan. Kenapa? Karena Allah yang kita iman, yang menjelma menjadi manusia, itu kita tahu dari Alkitab dan kita mengimaninya. Jadi firman Tuhan diberikan untuk menyelamatkan, tetapi untuk orang-orang bukan pilihan semacam Don Ditan dan para mu'alaf-mu'alaf yang meninggalkan Tuhan itu, firman itu akan menjadi bukti kesalahan mereka kelak di akhirat. Henokok. Setan sebagai makhluk spiritual memang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Nah, dalam Alkitab kemunculan setan pertama kali diceritakan dalam kitab Kejadian sebagai ular yang menipu Hawa untuk memakan buah terlarang di Taman Eden. Nah, meskipun begitu, tidak ada pernyataan eksplisit dalam Alkitab yang secara gamblang menyebutkan apakah setan mengetahui isi Alkitab secara keseluruhan. Namun, dari beberapa petunjuk dalam Alkitab, kita bisa menarik beberapa kesimpulan. Nah, yang pertama, setan memiliki pengetahuan yang luas. Nah, setan digambarkan sebagai makhluk yang cerdas dan licik. Nah, itu tertulis dalam Kejadian 3 ayat 1. Dia memiliki pengetahuan tentang Allah dan rencananya. Nah, Matius 4 ayat 1-11. Nah, dia setan ya memahami kitab suci dan dapat menggunakannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Itu ada dalam Matius 4 ayat 6. Nah, poin yang kedua, setan ingin menipu dan menyesatkan manusia. Nah, salah satu strategi utama setan adalah dengan memutarbalikkan kebenaran dan menaburkan keraguan. Nah, Yohanes 8 ayat 44. Dia mungkin saja menggunakan pengetahuan Alkitab untuk menipu orang agar percaya kepada kebohongan. Nah, poin yang ketiga, setan memiliki keterbatasan. Nah, setan bukanlah maha tahu seperti Tuhan. Nah, itu tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 5. Nah, dia tunduk pada otoritas Allah. Nah, Yakobus 4 ayat 7.
Jadi, kesimpulannya, meskipun setan memiliki pengetahuan yang luas tentang Alkitab, dia tidak maha tahu dan tidak dapat mengetahui isi hati manusia. Dia menggunakan pengetahuannya untuk menipu dan menyesatkan manusia, tetapi dia tunduk kepada otoritas Tuhan. Penting bagi kita untuk mempelajari Alkitab dengan tekun dan memahami kebenarannya agar tidak tertipu oleh kelicikan setan. Kita harus selalu waspada terhadap tipu daya setan dan berpegang teguh pada iman kepada Tuhan. Oke, saya Cornelius Ginting mengucapkan terima kasih.